Halo, bienvenue. Aku Nasyareta dan hari ini aku akan membahas tentang tutorial PPH 22 dalam EduPod Subunit. Oke, untuk tutorial PPH 22 ini jangan dulu masuk ya, jangan dulu lanjut karena untuk PPH 22 ini banyak sekali pengertian yang harus diketahui. Jadi silahkan tonton dulu materinya PPH 22 yang sudah aku upload ini agar lebih jelas dan lebih paham. Nah, kalau misalkan udah ditonton nih, udah paham, silahkan lanjut aja ke tutorial. Oh iya, sebelum kita masuk ke tutorialnya, kita akan melihat syarat-syarat untuk PPH 22 terlebih dahulu. Semua syarat ini harus terpenuhi. Jika ada salah satu saja yang tidak terpenuhi, maka kemungkinan besar itu bukanlah pajak PPH 22. Mungkin saja jenis pajaknya PPH 21, PPH 23, PPN, atau PPH 4 ayat 2. Maka disimak baik-baik ya untuk syarat-syaratnya. Oke, yang pertama, pajak ini hanya berlaku untuk pembelian barang. Jadi kalau ada yang selain pembelian barang, berarti bukan PPH 22 ya. Syarat yang kedua, pengenaan pajak berlaku apabila pembelian barang di atas 2 juta rupiah. Di bawah 2 juta rupiah tidak dikenakan pajak. Lalu yang ketiga, tidak berlaku jika dananya berasal dari BOS, BOP PAUD, dan BOP pendidikan. Dan yang terakhir, tidak berlaku untuk pembelian bahan bakar minyak atau BBM, listrik, gas, pelumas, air minum atau PDAM, benda-benda pos, gabah dan beras. Nah, itu barang-barang yang tadi tidak termasuk ke dalam PPH 22 ya, jadi tidak dikenakan pajak PPH 22. Jika semuanya sudah terpenuhi syaratnya, mari kita lanjut ke tutorial berikutnya. Tentunya kita akan masuk ke subunittip.pajak.go.id. Lalu kita akan masukkan ID subunitnya dan juga passwordnya. Jangan lupa kita akan masukkan juga kode keamanannya. Klik login. Oke, kita sudah masuk ke EduPod Subunit dan aku mengambil contoh dari SD Rajin Menabung. Sebenarnya ini sekolah fiktif ya, yang aku buat sendiri. Dan untuk membuat pajak PPH 22, kita akan masuk ke SPT Unifikasi. Lalu klik pajak penghasilan dan di sini ada daftar bukti potong pasal 4 ayat 2, 15, 22 dan 23. Nah, di sini nantinya akan di list berdasarkan periodenya. Aku mengambilnya periode Desember 2023 dan aku akan mengambil contoh misalnya November 2023. Nah, belum ada sih ya, karena memang aku belum membuat bukti potong pajak. Nah, nanti di sini akan ada list bukti potong pajak yang telah dibuat nantinya kalau misalkan sudah dibuat ya. Dan untuk membuat bukti potong pajak PPH 22, klik rekam. Nah, di sini untuk perekaman bukti pemotongannya. Lalu klik tahun pajak, aku akan memilih 2023, masa pajaknya Desember. Nah, untuk identitasnya ada NPWP dan juga NIK. Nah, aku akan sangat menyarankan untuk menggunakan NPWP ya, diutamakan NPWP dulu agar pajak yang disetorkan sesuai dengan standar ya. Karena jika menggunakan NIK, besaran pajaknya akan lebih besar dibandingkan yang mempunyai NPWP. Seperti itu. Nah, aku akan contohkan menggunakan NPWP ku ya. Ini sebagai contoh saja, misalnya NPWP rekanannya atas nama aku pribadi, Nasyareta Adibani ya. Nah, untuk NPWP cukup mencantumkan nomor NPWP-nya saja, lalu akan otomatis keluar nama pemilik NPWP tersebut karena sudah terdaftar di DJP Pajak. Lalu aku akan memberi contoh, apabila menggunakan NIK, maka kita harus mencantumkan nomor NIK-nya dan juga nama pemilik NIK. Nama pemilik NIK ini harus benar-benar sesuai dengan KTP ya, karena jika ada kesalahan nama atau mungkin ada kesalahan penulisan huruf atau gelar, maka nantinya tidak akan valid. Nanti kita cek ya, klik cek. Nah, ini jika ada tulisan data ditemukan, berarti nomor NIK dan nama NIK-nya sudah valid. Nah, aku akan memberi contoh kalau misalnya ya, ada kesalahan penginputan nama.
Kita akan cek. Nah, di sini tulisannya NIK dan nama tidak sesuai. Cek kembali kesesuaian penulisan NIK dan nama. Nah, berarti kemungkinan ada kesalahan dari nomor NIK-nya ataupun dari nama NIK-nya. Seperti itu. Jadi dicek kembali jika tidak valid. Oke. Oke, aku akan kembali menggunakan NPWP lagi ya. Jadi anggap saja NPWP yang aku input ini adalah NPWP rekanan di mana barang tersebut dibeli. Bisa menggunakan NPWP badan, bisa saja menggunakan NPWP pemilik toko. Lalu kita akan klik berikutnya. Nah, di sini kita akan memilih kode objek pajak. Khusus untuk PPh 22, kode objek pajaknya yaitu angka depannya itu 22 ya. Dan untuk 3 digit angka yang tengah, jadi 3 digit angka yang tengah ini adalah kode setoran. Kode setoran ini ada 3 macam. Untuk yang 910, pembelian barangnya oleh pemungut bendaharawan APBN. Kalau 920 berarti bendaharawannya APBD atau daerah. Dan yang 930 untuk bendaharawan dana desa. Jadi berhubung ini adalah subunit SD, maka disdik pusatnya yaitu disdik daerah atau kabupaten kota. Jadi kita akan memilih yang 920. Nah, untuk fasilitas pajak penghasilannya kita klik tanpa fasilitas ya. Jika ada surat keterangan bebas, PPh ditanggung pemerintah dan lain sebagainya, boleh klik salah satu dan masukkan nomornya. Nah, untuk jumlah penghasilan bruto, di materi PPh 22 sudah aku sampaikan bahwa kita akan menggunakan DPP. Sudah aku jelaskan di materi PPh 22, silahkan ditonton terlebih dahulu, lalu bisa kembali lagi ke tutorial ini. Jadi kita akan masukkan DPP-nya, misalkan aku akan memberi contoh transaksi pembeliannya yaitu 3 juta rupiah. Maka DPP-nya sebesar ini, maka langsung dicantumkan saja ke jumlah penghasilan bruto. Jadi harus diingat ya, untuk PPh 22 ini jumlah penghasilan brutonya jangan langsung dimasukkan angka 3 juta rupiah, maksudnya angka transaksi yang sebenarnya, tetapi kita harus menghitung dulu DPP-nya terlebih dahulu, seperti itu. Nah, ketika kita menginput jumlah penghasilan brutonya di sini, tarifnya juga sudah ditentukan ya 1,5% dan jumlah PPh yang dipotong atau dipungut pun sudah otomatis terhitung, yaitu sebesar Rp40.540. Dan inilah pajak terutang PPh 22 yang harus dibayarkan. Lalu klik berikutnya. Nah, di sini ada dokumen dasar pemotongan. Lalu klik tambah. Jadi maksudnya ini adalah bukti dokumen yang dijadikan dasar pemotongan pajak PPh 22. Biasanya ada dalam faktur, invoice, surat perjanjian, bukti pembayaran, dan lain sebagainya. Nah, di sini nama dokumennya kita bisa pilih, ada faktur pajak, invoice, dan lain sebagainya yang tadi aku sebutkan. Nah, aku akan memberi contoh faktur pajak saja ya. Dan untuk nomor dokumennya, aku akan mencontohkan misalnya fakturnya nomornya 01234556. Ini hanya fiktif belaka dan jangan lupa menginput tanggalnya. Klik berikutnya. Nah, di sini untuk identitas pemotong pajaknya, biasanya yang dipilihnya yaitu bendahara dari sekolah. Untuk penanda tangan sebagai, kita akan pilih pengurus. Untuk penanda tangan bukti potongnya akan muncul apabila sudah terdaftar sebagai penanda tangan. Nah, jika belum terinput, maka harus didaftarkan dulu penanda tangannya atau bendahara dari sekolah tersebut. Untuk tutorialnya bisa tonton saja di videoku sebelumnya. Anggap saja si penanda tangannya atau bendaharanya sudah terdaftar ya, maka kita bisa pilih penanda tangan. Nah, di sini sudah banyak yang tercantum ya, dan aku akan mengambil salah satu contoh saja ya. Mohon izin kepada Bapak Basuki Rahmat, saya mohon izin ya Pak untuk dijadikan contoh. Lalu setelah itu kita akan mengklik kalimat pernyataannya, lalu klik simpan. Nah, bukti potong pajak sudah sukses dibuat. Nah, di sini ada penawaran jika ingin merekam bukti potong pajak yang lain untuk PPh pasal 4
15, 22, atau 23. Jika Anda mau merekam lagi bukti potongnya, maka klik ya. Jika tidak, maka klik tidak. Oke, bukti potongnya sudah dibuat. Nah, di sini kita bisa melihat bukti potong pajak yang sudah barusan aku buat ya. Nah, bukti potong ini kalau kita geser, di sini ada beberapa fitur aksi yang bisa kita gunakan sesuai kebutuhan. Untuk icon gambar mata ini kita bisa melihat bukti potong pajak yang sudah dibuat. Selain itu, kita juga bisa mengubah bukti potongnya jika ada kesalahan yang mungkin ingin diubah. Ada juga fitur hapus dan juga ada fitur kode billing. Nah, jika ingin membuat kode billing, klik buat kode billing, lalu kita akan masukkan uraian billingnya. Aku akan memberi contoh PPH 22 pembelian ATK. Lalu klik buat billing dan sukses. Klik OK. Nah, di sini sudah otomatis ada nomor ID billingnya ya. Nah, jika ingin mencetak billing, klik cetak billing. Dan inilah cetakan kode billingnya yang dapat digunakan untuk membayar pajak. Cetakan kode billing ini bisa di-download maupun bisa di-print langsung, sesuai kebutuhan saja ya. Nah, ketika pajaknya sudah dibayar dan sudah mendapatkan NTPN-nya, maka jangan lupa untuk menginput NTPN-nya di EbuPot ini ya. Tutorialnya sudah aku upload. Kalian bisa cek di video-video sebelumnya atau aku akan masukkan nanti di deskripsi di bawah. Oh iya, ketika akan menginput NTPN, maka harus dipastikan bukti potong pajaknya sudah berstatus sudah posting. Nah, ini kan belum posting ya, berarti diperlukan pengajuan permohonan untuk posting EbuPot ke instansi pusatnya. Karena aku memakai subunit dari sekolah SD, maka instansi pusatnya yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Ketika mereka sudah menyetujui pengajuan permohonan posting di EbuPot, maka nanti status yang ada di bukti potong pajaknya berstatus sudah posting dengan highlight warna biru. Dan disitulah kalian bisa menginput NTPN-nya. Oke, gimana dengan tutorialnya? Apakah sudah paham, sudah mengerti? Nah, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan atau ya ada yang belum dimengerti, silahkan tulis saja di kolom komentar di bawah. Nanti aku akan baca dan sampai jumpa di videoku selanjutnya. A bientôt!